Di kesempatan subtopik kedua kali ini kita akan bahas lebih lanjut terkait langkah-langkah pada regresi linear berganda, yaitu pada uji asumsi klasik. Nah, pada uji asumsi klasik sebenarnya ada beberapa uji, yaitu yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua adalah uji multikolinearitas, yang ketiga adalah uji autokorelasi, dan yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Lebih lanjut kita akan menjelaskan lebih detail lagi apa sih itu terkait uji-ujinya dan apa yang dikatakan suatu model dari regresi itu fit atau tidak. Jadi yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini adalah untuk menguji apakah error itu sudah terdistribusi secara normal. Jadi model regresi yang baik itu adalah ketika errornya itu sudah terdistribusi dengan normal. Berarti yang kita harapkan dari uji normalitas ini adalah bahwa model dari regresi ini lolos uji normalitas. Dikatakan lolos uji normalitas berarti ketika terjadi normalitas. Nah, untuk bisa menguji apakah normalitas itu terjadi atau tidak, kita bisa mengeceknya pada uji normalitas lewat yaitu normal plot gitu ya. Jadi kita nantinya bisa melihat apakah plot yang tersebar itu sudah mengikuti dan searah dengan garis diagonal. Nah, uji yang kedua itu adalah uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas ini untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat antar variabel independen. Maksudnya adalah, misalnya kalau dalam topik yang tadi ya, untuk kita ingin cari tahu nih pengaruh antara suku bunga dan juga pendapatan pribadi terhadap rumah yang terjual. Nah, untuk uji multikolinearitas, kita akan sangat menghindari adanya korelasi yang kuat antara suku bunga dan juga kepada pendapatan pribadi. Jadi, kita menghindari hal itu. Maka dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk uji multikolinearitas, kita menghindari terjadinya multikolinearitas, atau dengan kata lain, kita tidak mengharapkan terjadinya multikolinearitas. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak, itu kita bisa mengetahuinya dari nilai VIF dan juga nilai dari tolerance-nya. Nah, kemudian lanjut pada uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini akan menguji apakah terjadi korelasi yang kuat antar error pada periode T dengan periode T-1. Nah, untuk uji autokorelasi ini, kita akan mengeceknya yaitu pada nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari software yang kita gunakan untuk pengujian dari regresi ini. Nah, untuk uji autokorelasi ini sebenarnya kita menghindari terjadinya autokorelasi. Jadi model regresi yang baik itu adalah model yang tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya uji yang keempat itu adalah uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini adalah untuk menguji apakah ada ketidaksamaan atau heterogenitas pada varians error di pengamatan satu dengan pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik itu adalah model regresi yang tidak terjadi adanya heterogenitas pada varians error di pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Sehingga dengan kata lain kita bisa bilang kalau untuk uji heteroskedastisitas kita tidak mengharapkannya terjadi. Atau dengan kata lain, kita mengharapkan adanya homoskedastisitas. Nah, untuk mencari tahu apakah model regresi ini sudah lolos uji heteroskedastisitas atau tidak, kita bisa mengeceknya pada scatter plot. Jadi, tinggal kita lihat nantinya apakah plot itu sudah tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola. Jadi kalau plotnya itu sudah tersebar acak dan tidak membentuk suatu pola, maka bisa kita katakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, pada subtopik kedua ini kita sudah membahas terkait langkah-langkah pada uji asumsi klasik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah selanjutnya yaitu uji hipotesis.